wabarakatuh. Sahabat Ummahat, kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Quran yang kita baca paling tidak 17 kali dalam sehari, yaitu surah Al-Fatihah. Karena surah ini wajib dibaca dalam sholat, maka alangkah baiknya jika kita memahami tafsir dari surat Al-Fatihah yang saya rangkum dari kitab tafsir Jalalain, tafsir Al-Maraghi, tafsir Ibnu Katsir, dan Al-Misbah. Surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya ada 7, termasuk basmalah. Kita tahu bahwa surah ini memiliki beberapa nama, di antaranya yaitu Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, dan Sab'ul Mathani. Disebut Al-Fatihah karena surah ini terletak pada awal Al-Quran, yang bisa juga berarti pembuka yang sangat agung bagi segala macam kebajikan. Sedangkan nama Ummul Kitab atau Ummul Quran diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu siapa yang sholat tanpa membaca Ummul Quran, maka sholatnya tidak sah. Kata dari segi bahasa berarti induk atau ibu. Penamaan surat ini sebagai induk Al-Quran boleh jadi karena surah ini bagaikan asal dan sumber bagi seorang ibu yang keberadaannya merupakan sumber kelahiran anak-anaknya. Bisa juga berarti Ummul Quran mencakup kandungan tema-tema pokok semua ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Sab'ul Mathani artinya 7. Maksudnya surah ini terdiri dari 7 ayat. Sedangkan Mathani artinya 2, yang berarti surat ini dibaca berulang-ulang dalam sholat dan di luar sholat. Sahabat, dilihat dari maknanya, ayat-ayat surah Al-Fatihah dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama, ayat 1-4 dari Basmalah sampai Maliki Yaumiddin. Kelompok kedua, ayat 5-7. Kelompok pertama, kandungan ayat-ayatnya berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelompok kedua berbicara tentang kebutuhan dan permohonan manusia. Sahabat Ummahat, ketika kita sholat berjamaah nih, kadang kita mendengar imam yang membaca Al-Fatihah, tapi tidak terdengar bacaan basmalahnya. Itu sebenarnya gimana sih? Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan beberapa pendapat tentang hukum membaca basmalah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surah-surah lainnya. Oleh karena itu, golongan yang mengikuti pendapat ini tidak mengeraskan suara pada saat membaca Al-Fatihah. Namun, Imam Syafi'i menyatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah, tetapi bukan merupakan bagian surat lainnya. Oleh karena itu, bacaan basmalah harus dikeraskan seperti ayat-ayat Al-Fatihah lainnya. Demikian pula ketika membaca basmalah bersama surat-surat lainnya, harus dibaca dengan suara keras. Sementara Imam Hambali dalam tafsir Al-Maraghi berpendapat basmalah termasuk salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi masing-masing ada dalilnya ya sahabat. Oke, kita masuk ke ayat pertama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah menurut Al-Maraghi, ketika kita mengucapkan bismillah saat memulai sesuatu, maka kita seolah berkata, saya mengerjakan pekerjaan ini karena perintah Allah dan untuk Allah, bukan untuk diriku dan kepentingan nafsuku. Bismillah juga diartikan kekuatan yang ada pada diriku untuk melakukan perbuatan ini adalah dari Allah. Jika tidak ada pertolongan dan kekuatan dari Allah, maka mustahil aku melakukan perbuatan ini. Ketika kita mengucapkan bismillah, bisa juga ditafsirkan dengan kekuasaan Allah dan pertolongannya. Pekerjaan yang sedang saya lakukan ini
bisa terlaksana karena kekuatan Allah dan pertolongan Allah. Jadi pada saat seseorang mengucapkan basmalah, semestinya diikuti oleh kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan dirinya di hadapan Allah. Tetapi pada saat yang sama ada rasa percaya diri, karena ketika itu dia telah menyandarkan dirinya kepada Allah dan memohon bantuan pada yang Maha Kuasa. Demikian dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan Ar-Rahman artinya yang Maha Pemurah di dunia dan akhirat. Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang di akhirat, yang bersifat kekal dan hanya akan dinikmati oleh makhluk yang mengabdi kepada Allah atau orang mukmin. Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim yang mengandung makna umum yang berarti rahmat Allah untuk semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim hanya dikhususkan untuk orang-orang mukmin saja. Pendapat ini didasarkan pada ayat wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia yang Maha Penyayang pada orang-orang mukmin. Al-Ahzab ayat 23. Sahabat ummahat, demikian banyak sifat dan nama Tuhan, namun yang terpilih dalam basmalah hanya 2 sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya berasal dari akar kata berasal dari kata rahim. Rahim sudah masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, berarti peranakan. Apabila kita sebut kata rahim, yang terlintas dalam benak kita adalah ibu dan anak. Ibu yang mengandung anaknya. Terbayang pula betapa besar kasih sayang yang dicurahkan sang ibu kepada anaknya. Tapi jangan dibayangkan kasih sayang Allah kepada hambanya itu seperti kasih sayang ibu kepada anaknya ya sahabat. Rasulullah memberikan gambaran besarnya rahmat Tuhan. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahmatnya 100 bagian. Dan dia menyimpan di sisinya 99 bagian. Dan diturunkan ke bumi ini 1 bagian. 1 bagian ini yang dibagi pada seluruh makhluk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat ummahat, ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan bahwa Alhamdulillah adalah pujian yang digunakan oleh Allah untuk memuji dirinya sendiri. Dengan pengertian, Allah memerintahkan hambanya untuk memanjatkan puji dan sanjungan kepadanya. Al-Marabi menjelaskan, setiap pujian yang baik itu hanya milik Allah, karena dialah pencipta semua makhluk. Dialah pengatur alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin ditafsirkan segala puji bagi Allah yang semua makhluk adalah miliknya, yaitu langit, bumi, dan yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Secara lebih gamblang, tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Alhamdulillah, memuji Allah adalah luapan rasa syukur seorang mukmin kepada Allah. Karena keberadaan di bumi ini merupakan limpahan nikmat Allah. Setiap kedipan mata, setiap langkah, dan setiap hembusan nafas adalah anugerah Allah yang tidak ternilai. Sahabat, jika kita memuji seseorang karena kekayaannya, maka yang terlebih dahulu harus dipuji adalah Allah yang menganugerahkan kekayaan kepada seseorang tersebut. Jika kita memuji seseorang karena kedermawanannya, maka Allah lah yang lebih wajar kita puji. Karena apa yang disumbangkan adalah anugerah Allah.
dan kerelaan hatinya untuk menyumbang karena Allah yang menggerakkan hatinya. Demikian pula segala apa yang baik dan terpuji yang kita lakukan semua bersumber dari Allah. Maka hanya Allah lah yang berhak dipuji. Sahabat ummahat, kita sering mengucapkan kata syukur. Tahukah kita perbedaan hamdun dan syukur? Hamdun atau pujian adalah ucapan atau pujian yang ditujukan kepada yang dipuji atas perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Sedangkan syukur digunakan untuk mengakui dengan tulus dan penuh hormat atas pemberian yang diberikan oleh siapa yang disyukuri tersebut. Rasa syukur bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ringkasnya, hamdun adalah ucapan atau pujian, sedangkan rasa syukur diwujudkan dalam perbuatan. Tafsir selanjutnya, Rabbil Alamin. Kata Rabb seakar dengan kata tarbiyah, yang artinya memelihara dan mendidik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan saja Rabb, sang pemelihara dan pendidik manusia, tetapi dia adalah Rabbil Alamin. Al-Quran berpendapat Al-Alamin adalah semua yang telah diciptakan Allah di dunia dan akhirat. Dengan menegaskan bahwa Allah adalah Rabbil Alamin, ini menenangkan hati manusia bahwa segalanya telah dipersiapkan oleh Allah. Tidak satu pun kebutuhan makhluk dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yang tidak disediakan oleh Allah, karena dia adalah pendidik dan pemelihara seluruh alam. Dengan demikian, manusia dapat hidup tenang dan optimis menghadapi masa depan. Kemudian ayat ketiga mengulang kalimat Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga ini tidak dapat dianggap sebagai pengulangan dari Ar-Rahmanir-Rahim di ayat pertama. Kalimat Ar-Rahmanir-Rahim dalam ayat ini bertujuan menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah sebagaimana disebutkan pada ayat kedua, Rabbil Alamin, sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Atau Allah mengharapkan pamrih, seperti misalnya seseorang atau perusahaan yang menyekolahkan karyawannya kemudian meminta imbalan seperti imbalan ikatan dinas atau pengabdian kerja atau lainnya. Tidak seperti itu ya sahabat. Pendidikan dan pemeliharaan Allah semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada makhluknya. Penekanan pada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga bertujuan menghapus kesan atau anggapan yang boleh jadi ditimbulkan oleh kata Rabb, yaitu Tuhan yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Kekuasaan yang mutlak biasanya diikuti oleh sifat kesewenang-wenangan. Dengan disebutkan sifat Ar-Rahmanir-Rahim, kekuasaan yang mutlak bergabung dengan sifat rahmat dan kasih sayang. Banyak ulama yang berpendapat Ar-Rahman dan Ar-Rahim diambil dari akar kata rahmat. Rahmat menurut Jalalain ialah mengendaki kebaikan bagi orang yang menerima rahmat. Sahabat ummahat yang dirahmati Allah, ayat selanjutnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Sebagian ulama qiraah as-sab'ah membaca Maliki, sebagian yang lain membaca Maliki. Keduanya sahih dan mutawatir menurut tafsir Ibnu Katsir. Maliki, ma dibaca panjang berarti Dzul Milki, yang artinya yang memiliki. Bila Maliki, ma-nya dibaca pendek berarti Dzul Mulki, yang berarti yang mempunyai kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja sekaligus pemilik. Kepemilikan Allah mempunyai wewenang penuh untuk melakukan apa saja terhadap apa yang dimilikinya. Berbeda dengan kepemilikan manusia. Sebagai contoh, jika kita memiliki karyawan,
kita memiliki wewenang untuk memperkerjakannya sesuai kehendak kita. Tetapi kita tidak bisa menguasai perasaan dan pikirannya, apalagi denyut jantungnya. Kata yaum biasa diterjemahkan dengan hari. Kata yaum di dalam Al-Quran diulang sebanyak 365 kali. Sejumlah hari-hari dalam Al-Quran. Subhanallah ya sahabat. Namun tidak semua kata yaum yang mengandung arti yang sama dengan hari yang kita kenal dalam kehidupan di dunia. Tidak berarti yaum itu sama dengan 1 kali 24 jam. Al-Quran menggunakan kata yaum dalam arti waktu atau periode yang terkadang sangat panjang menurut ukuran kita di dunia. Selanjutnya, ad-din. Dalam ayat Al-Quran diartikan sebagai pembalasan atau perhitungan. Hari pembalasan adalah hari semua makhluk menjalani hisab, yaitu hari kiamat. Allah memberi balasan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing makhluk. Jika kita menyadari adanya hari pembalasan, maka kita semestinya akan merasa tenang, walaupun sedang dalam keadaan dizolimi atau dianiaya oleh pihak lain. Karena apa? Karena yakin Allah yang akan membalas semua penganiayaan tersebut. Oke sahabat Ummahat, keyakinan tentang adanya hari pembalasan akan memberi arti bagi hidup ini. Tanpa keyakinan ini, semua akan diukur dengan apa yang ada di sini dan sekarang di dunia, yang sesaat ini. Padahal alangkah banyak aktivitas yang menuntut untuk dilakukan, namun hasilnya atau balasannya tidak bisa dipetik sekarang. Atau kita tidak mungkin mengharap balasannya saat ini. Sahabat Ummahat, kita memasuki kelompok ayat kedua Al-Fatihah yang secara keseluruhan menyangkut permohonan. Ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Sahabat, dari ayat-ayat sebelumnya kita mendapat pelajaran bahwa bila ingin meminta pertolongan kepada Allah, maka terlebih dahulu memuji Allah. Iyyaka merupakan kata yang menunjuk kepada persona kedua, mitra bicara, yaitu Allah. Mukhatab kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat sebelumnya, redaksi yang digunakan semua berbentuk persona ketiga atau kata ganti orang ketiga. Namun tiba-tiba pada kelompok ayat ini redaksinya diubah ke bentuk persona kedua. Ini berarti mengajarkan kepada kita ketika kita mengucapkan iyyaka, menuntut pembacanya agar menghadirkan Allah dalam benaknya. Ayat ini menuntut kita mengundang kehadiran Allah ketika kita melaksanakan ibadah dan ketika memohon pertolongan Allah. Karena ketika kita berkata iyyaka kepadamu, maka mitra bicara kita tentu berada di hadapan kita dan berada tidak jauh dari kita. Berbeda ketika kita berkata kepadanya. Sahabatku, dengan demikian ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, kita benar-benar berbicara di hadapan Allah. Maka kehadiran Allah, kalaupun tidak dilihat, paling tidak dirasakan kehadirannya. Disinilah pengawasan itu tampil seperti hakikat yang dijelaskan Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril. Nabi menjelaskan bahwa ihsan adalah mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan bila engkau tidak dapat melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Lebih tegas lagi, redaksi iyyaka mengandung arti penghususan, yakni tidak ada selain engkau ya Allah. Hanya kepadamu Allah yang sekarang hadir di hadapanku. Selanjutnya, na'budu. Biasanya diterjemahkan dengan menyembah
mengabdi dan taat. Ketika kita menyatakan iyyaka na'budu, maka ketika itu tidak ada sesuatu apapun dalam diri kita kecuali milik Allah. Segala aktivitas kita harus berakhir menjadi ibadah kepadanya. Dan puncak ibadah adalah ihsan. Ibnu Sina membagi motivasi ibadah menjadi 3 tingkatan. Pertama dan yang paling rendah adalah ibadah karena takut akan siksanya. Ini diibaratkan seorang hamba sahaya yang bekerja keras hanya kalau dilihat oleh majikannya karena takut dimarahi. Tingkatan kedua, ibadah karena mengharap surganya. Ini diibaratkan seorang pedagang yang mau melakukan aktivitas jika mendapat keuntungan. Tingkatan ketiga dan tingkat tertinggi, ibadah karena dorongan cinta. Bagaikan ibu yang merawat bayinya, karena cinta beribadah tanpa pamrih, karena cinta kepada Allah. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah, tingkatan tertinggi ialah ibadah karena dorongan rasa malu kepada Allah, menunaikan hak ubudiyah dan sebagai bentuk syukur kepada Allah, yang diiringi dengan rasa takut. Apakah amal ibadahnya diterima Allah atau tidak? Hal seperti ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika Aisyah melihat kedua telapak kaki beliau bengkak karena banyak sholat malam. Aisyah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau membebani dirimu seperti ini? Padahal Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa yang telah lalu maupun yang akan datang." Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sahabat ummahat, ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi mencakup segala macam aktivitas manusia, baik yang pasif maupun yang aktif, sepanjang tujuan dari setiap gerak dan langkah itu adalah ridha Allah. Sebagaimana firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Surat Al-An'am ayat 192. Sahabat, kita kembali ke ayat iyyaka na'budu. Kata ganti kami yang digunakan oleh ayat ini mengandung beberapa pesan. Pertama, untuk menggambarkan bahwa ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Setiap muslim harus memiliki kesadaran sosial. Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kamu selalu bersama-sama jamaah, karena serigala hanya menerkam domba yang sendirian." Pesan kedua, ibadah hendaklah dilakukan secara bersama. Karena dengan bersama-sama, orang lain yang bersama kita akan dapat menutupi kekurangan ibadah kita. Contohnya, ketika kita sholat jamaah dan terlambat mengikuti imam sehingga tidak sempat membaca Al-Fatihah, maka bacaan Al-Fatihah imam dapat menutupi kekurangan kita. Sahabat yang baik hati, lebih ringkasnya, ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, seakan-akan kita berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, aku datang bersama yang lain yang lebih sempurna ibadahnya daripada aku. Maka gabungkanlah ibadahku dengan ibadah mereka agar engkau menerima pula ibadahku." Karena itu, mengapa sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian? Kata na'budu menggunakan bentuk jamak yang mengandung makna kebersamaan. Maksudnya, seseorang yang sedang beribadah akan merasakan dirinya sangat kecil, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah yang maha besar, maha kuasa, lagi maha pemurah. Sebab itu, ayat kelima disusul dengan permohonan.
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nasta'in berarti memohon ma'unah atau pertolongan Allah agar bisa menyempurnakan pekerjaan. Karena tanpa pertolongan Allah, kita sendiri tidak bisa melakukannya. Sebenarnya tidak ada salahnya memohon bantuan kepada selain Allah dalam hal yang terkait hukum sebab akibat. Misalnya, bantuan dokter agar bisa menjadi sebab kesembuhan. Tetapi harus disadari bahwa tanpa restu dan izin Allah, maka yang kita harapkan tidak akan terwujud. Pengulangan kata iyyaka hanya kepadamu mengandung arti penghususan mutlak. Maksudnya, kita tidak diperkenankan memadukan motivasi ibadah kita dengan apapun selain Allah. Jika kita mencampur niat ibadah, maka hilang unsur keikhlasan dan muncullah unsur pamrih atau riya. Sahabat ummahat yang hebat, ayat berikutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Terjemahan ayat ke-6 ini dalam tafsir Jalalain yaitu tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau terjemahan dalam tafsir Al-Misbah sedikit berbeda, yaitu bimbinglah kami memasuki jalan yang lebar dan luas. Hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah bimbingan, taufik, dan petunjuk. Mustaqim adalah lawan kata berbelok-belok atau bengkok. Jalan yang bengkok dapat menyelewengkan seseorang dari cita-cita yang dituju. Siratal mustaqim mempunyai makna mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Katsir memberikan tafsiran ihdinas siratal mustaqim, berilah kami bimbingan dan keteguhan hati dalam mengerjakan semua yang engkau ridhoi, mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan Al-Maraghi menjelaskan bahwa pengertian ayat tersebut ialah berilah kami petunjuk dan pertolonganmu sehingga kami terpelihara dari perbuatan salah dan sesat. Intinya, pengertian siratal mustaqim meliputi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat, seseorang hamba selalu memerlukan pertolongan Allah agar setiap saat dan dalam keadaan apapun selalu memantapkan hatinya pada hidayah Allah dan dipertajam pandangannya untuk menemukan hidayah. Sehingga hidayahnya makin bertambah dan terus-menerus selalu berada dalam jalan hidayah Allah. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kita mengulang-ulang bacaan Al-Fatihah minimal 17 kali sehari. Karena apa? Bisa jadi detik ini kita berada di jalan yang benar, tapi detik selanjutnya terperosok di jalan yang sesat. Contoh nih, kita menghadiri majelis taklim. Di sana kita membaca Al-Quran, silaturahmi, itu udah benar. Namun pas acara ramah tamah, kita ngobrol-ngobrol dengan teman, nanya-nanya kabar teman, nyerempet-nyerempet ke gibah. Emang yang namanya gibah itu susah dibasmi ya sahabat. Makanya kita perlu saling mengingatkan satu sama lain. Oke sahabat ummahat, kita masuk ke ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapakah orang yang dianugerahi nikmat Allah? Yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh dan ahli istiqomah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita termasuk golongan ini ya sahabat. Ghairil maghdubi
bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang mengetahui mana yang baik tapi menyimpang. Orang yang mengetahui kebenaran tapi enggan mengikuti. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yaitu mereka yang tidak memiliki ilmu agama sehingga bergelimang ke dalam kesesatan. Tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa al-maghdubi yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan ad-dhalin yang sesat adalah orang Nasrani. Dengan demikian, menurut tafsir ini, orang yang diberi nikmat adalah orang yang mendapat hidayah, bukan orang Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah kita berada pada bukan masuk golongan maghdubi dan waladhdallin ya sahabat. Akhirnya yang perlu digarisbawahi bahwa ayat-ayat surat Al-Fatihah adalah pengajaran Allah kepada manusia bagaimana cara bermohon. Bermohon kepada Allah, bagaimana mengucapkan pujian, dan apa yang paling penting kita mohonkan kepada Allah. Demikian sahabat, tafsir surat Al-Fatihah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.